Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi adik-adik dalam materi pengantar bisnis sesi ketiga, masih di seri pengelolaan manajemen. Nah, kali ini sesi ketiga sengaja ditayangkan by link untuk mempermudah. Oke. Sesi ketiga ini adalah mengenai manajemen personalia. Sesi keempat kita ya. Tapi aktualnya kita masuk di sesi ketiga. Sudah kelihatan slide-nya. Nah, kita masuk di manajemen personalia. Secara pengertian, apa sih manajemen personalia? Yaitu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari dan melatih pegawai, mengkoordinasi dan melayani mereka. Jadi, manajemen personalia mempunyai tujuan mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi, menempatkan the right man on the right place sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Kemudian mendorong potensi, kemampuan, minat, dan kesempatan bekerja sebaik mungkin. Jadi tugas mereka adalah bagaimana memotivasi, jadi menciptakan iklim-iklim kondusif sehingga karyawan tersebut atau sumber daya organisasi tersebut atau manpower tersebut itu bisa mengoptimalkan potensinya dan bisa bekerja dengan maksimal, berkontribusi sebaik-baiknya bagi perusahaan. Personal management atau manajemen personalia versus Human Relation Research Management, HRM atau HRD. Sering dengar kan? Apa sih bedanya? Mirip-mirip kan? Personal management tugasnya adalah memilih tenaga kerja sesuai dengan jabatannya, yaitu melakukan analisa jabatan, bagaimana fungsinya, kewenangannya, tanggung jawabnya, kemudian mencari tenaga kerja tersebut dan melakukan seleksi terhadap tenaga kerja tersebut. Jadi semua kompetensi yang dibutuhkan untuk sebuah posisi itu adalah tugasnya dari PM, Personal Management. Nah, kemudian mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan di sini bukan hanya pelatihan orientasi orientasi pekerjaan di awal, tetapi juga terus-menerus improvement kompetensi manpower tersebut. Kenapa? Karena setiap kompetensi itu harus di-upgrade. Jadi kita belum bicara jauh mengenai sertifikasi dan sebagainya. Tapi kita masih membicarakan mengenai bagaimana setiap posisi dalam sebuah organisasi, posisi personil organisasi itu harus selalu di-upgrade. Karena tantangan-tantangan yang hadir bagi perusahaan itu akan selalu berbeda untuk kebutuhan persaingan bagi organisasi tersebut agar bisa terus survive, terus sustain, dan mampu memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi karyawannya. Kemudian menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman agar produktivitas tinggi melalui program-program motivasi, promosi, mutasi, kesehatan, dan keselamatan, disiplin, dan komunikasi. Jadi mereka tugasnya adalah bagaimana menghimpun seluruh sumber daya manusia yang ada di organisasi menjadi sumber daya yang benar-benar bisa berkontribusi optimal bagi perusahaan. Yang keempat adalah kebijakan lain, yaitu mengenai pendelegasian tugas, organisasi karyawan, pensiun, dan pemberhentian tenaga kerja. Kemudian yang kelima adalah menyusun job description dan job specification. Nah, tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara rinci dijabarkan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara PIC yang satu dengan PIC yang lain. Jadi ketika sebuah tanggung jawab dibebankan dalam setiap layer, dalam setiap tingkatan manajemen, itu jelas tanggung jawabnya kepada siapa dan tanggung jawabnya terhadap apa. Sehingga ketika diminta pertanggungjawaban mengenai sebuah deadline atau mengenai sebuah ketuntasan
atau program-program kerja yang sudah menjadi realisasi itu lebih mudah untuk di-tracking. Atau mudah lah, bahasa sederhananya mudah nagihnya, minta pertanggungjawabannya. Jadi karena jelas itu berada pada tanggung jawab siapa. Kemudian Human Relation and Resource Management atau HRM atau HRD, yaitu kegiatan kepemimpinan yang menekankan kepada elemen manusia. Jadi dia lebih menjadi payung yang luas dari manajemen personalia ini, yang melingkupi perlindungan tenaga kerja salah satunya. Kemudian membuat berbagai perencanaan strategis, salah satu yang terpenting mengenai jenjang karir dan pengembangan karyawan, terkait promosi, pemberhentian sementara, PHK, dan pensiun. Kemudian menyusun kebijakan mengenai motivasi dan pengembangan pegawai, karena ini ada di level strategik, ya kan? Kalau tadi personal management dia ada di level pelaksana atau doer atau operasional. Kemudian membuat standar operation dan prosedur atau SOP yang berhubungan dengan penetapan peraturan dan sistem prosedur yang baku bagi seluruh karyawan. Karena tadi levelnya strategik, jadi terkait oleh berbagai macam aturan yang baku. Membuat kebijakan mengenai sistem kompensasi, insentif dan bonus, serta fasilitas dan benefit. Fasilitas dan benefit apa sih? Misalkan untuk golongan supervisor, dia mendapatkan hak fasilitas rumah sakit kelas 1. Kemudian untuk level manager, dia mendapatkan fasilitas PIV ditambah benefit lainnya, yaitu misalkan mobil operasional atas nama sendiri yang 50% dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu kan bagus banget ya. Ada yang sudah dapat? Itu kalau perusahaannya sudah bonafit, sudah oke ya. Walaupun perusahaannya belum mampu atau belum dapat memberikan harapan-harapan kita, tapi kita tetaplah berikan yang terbaik untuk perusahaan. Karena kita juga harus mengerti bahwa setiap hal itu ada timbal baliknya. Jadi lakukan semua hal itu dengan setulus hati, sehingga nanti hadiah terbaiknya akan Anda dapatkan dengan banyak jalan rezeki. Di samping itu namanya menghargai kesempatan ya. Jadi ketika Anda merasa berkeluh kesah, perusahaan saya kurang bagus, perusahaan saya tidak memperhatikan A, B, dan C. Nah, coba lihat, ada ribuan orang yang berusaha memperebutkan posisi Anda. Jadi hargailah ya dengan sebaik-baiknya. Dan sambil kita lakukan upaya-upaya perbaikan sedikit demi sedikit, tunjukkan peran kita. Kalau kita sudah berperan, maka suara kita akan didengar, sehingga Anda bisa turut membantu melakukan banyak perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi perusahaan dan bagi seluruh karyawan. Berikutnya adalah manajemen gaya Jepang. Nah, ini oleh William G. Ouchi, dikenal dengan teori Z. Nah, prinsip-prinsipnya adalah prinsip bekerja seumur hidup. Jadi karena saking loyalnya sama perusahaan, karena perusahaannya sangat memperhatikan karyawannya, jadi cinta gitu sama perusahaan. Sampai prinsipnya dia mau bekerja seumur hidup sampai sudah tua pun. Sebenarnya di Indonesia juga banyak, tapi di Indonesia itu disebutnya dikaryakan ya, untuk usia-usia yang di luar usia pensiun. Itu baik di PNS maupun di swasta itu ada. Dan level-levelnya juga level-level tertentu yang memiliki pengalaman, kemudian senioritas, kemudian jam terbang, banyak pertimbangan-pertimbangan strategik. Kemudian mengutamakan rasa kebersamaan dan rasa intim dalam kelompok, sehingga tiap kelompok mengutamakan keberhasilan bersama, bukan hanya individu. Jadi solidaritasnya sangat tinggi, kepeduliannya sangat tinggi. Menanamkan rasa kepercayaan penuh pada bawahan dan mengikut sertakan mereka dalam teknik membuat keputusan. Nah, ini mungkin lebih jauh, nanti ada di manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasi mengenai gaya kepemimpinan. Kemudian juga mengutamakan pengalaman dan senioritas dalam sistem pengajiannya. Ya. Jadi yang semakin berpengalaman atau bahkan dan yang semakin senior itu tingkat penggajiannya lebih tinggi.
sebagai bentuk penghargaannya. Kemudian Dr. Satoshi Kuribayashi, ini adalah Lembaga Riset Namura Tokyo, ciri manajemen Jepang yang berikutnya yang dikemukakan oleh Dr. Kuribayashi. Yang pertama, karyawan sebagai modal utama dan terpenting perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan material, sosial, dan spiritual. Jadi karyawan itu benar-benar dianggap sebagai sebuah aset, jadi dijaga baik-baik, dihormati, dihargai, dipenuhi semua kebutuhannya. Dan perusahaan merupakan keluarga besar bersatu antara karyawan majikan, sehingga mereka akan bekerja seumur hidup sampai pensiun. Saking cintanya, saking solidnya itu ya. Adanya rasa aman dan kesatuan, sikap positif terhadap pembaharuan dan penggunaan teknologi baru. Sistem pengambilan keputusan dari bawah ke atas. Jadi masukan-masukannya ditampung dari bawah, kemudian aspirasi-aspirasi dari bawah tersebut kemudian menjadi bahan strategi bagi manajemen puncak. Mengutamakan pendidikan dan selanjutnya pengalaman. Mengutamakan pengawasan atas kualitas oleh seluruh lapisan karyawan yang dikenal dengan QCC atau Quality Control System. Nah, selanjutnya adalah hierarki kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow yang dikenal dengan masih ingat ya? Ini ada di manajemen sumber daya manusia ya. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah physiological needs atau kebutuhan fisik, yaitu makanan, pakaian, perumahan. Ini basic needs dikenal juga. Kemudian safety need, yaitu kebutuhan keamanan, rasa aman dan tentram. Kalau tidak aman, pasti tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, pasti ingin segera ciao. Ingin mencari tempat lain yang lebih nyaman. Itu kan kenyamanan yang utama. Kemudian social needs atau affiliation, bergaul, berkeluarga, berteman. Kalau berteman atau ngobrol saja dilarang, bagaimana coba mau nyaman? Beda ya dengan ngobrol yang terus-menerus tapi tidak bekerja, tentu saja ada batasannya. Kemudian esteem atau recognition, rasa ingin diakui orang lain dan dihargai. Apalagi kalau memang ada event-event misalkan start of the month, jadi siapa sih bintang di bulan ini, siapa sih supervisor terbaik bulan ini, siapa sih teman favorit. Nah itu akan menjadi bumbu-bumbu atau pupuk-pupuk dari solidaritas yang mendorong mendorong kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian self-actualization, ingin diistimewakan khusus sebagai orang penting karena adanya tanggung jawab. Jadi setiap tanggung jawab itu baginya merupakan bukti untuk menunjukkan diri, eksistensinya. Oh, aku mampu dong, aku bisa loh. Kan? Saya bisa memberikan yang terbaik, saya juga mampu memberikan yang terbaik. Selanjutnya adalah evolusi total quality management. Nah, TQM ini sudah banyak yang kenal ya. Yang pertama adalah inspection, nah, terkait sama inspeksi, adanya identifikasi sumber yang tidak wajar dan mengadakan perbaikan. Kemudian quality control, adanya pengawasan sendiri, tes produk, perencanaan, mutu dasar, pemeriksaan. Ini biasanya di perusahaan manufaktur atau yang terkait dengan distribusi barang. Biasa ada, tetapi tidak seketat di barang. Kemudian quality insurance, pemeriksaan mutu menyeluruh, efisiensi perencanaan mutu. Nah, ini merupakan salah satu proses untuk memberikan jaminan kualitas terbaik dan kepuasan konsumen. Kemudian total quality management mengacu pada kebutuhan konsumen, melibatkan seluruh karyawan dan perbaikan terus-menerus. Di mana prinsip-prinsipnya sebenarnya adalah perbaikan kecil secara terus-menerus, jadi tidak ditunda-tunda. Ada ada kekurangan diperbaiki dan terus diperbaiki. Kemudian kebutuhan pelanggan, tujuannya untuk customer satisfaction, bekerja dalam tim. Nah, jadi setiap peran sekecil apapun itu akan sangat penting dalam sebuah siklus organisasi. Jadi tidak ada orang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat dan berguna jika mereka sungguh-sungguh memaksimalkan potensinya. Kemudian fakta dan data, berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak perbaikan itu dilakukan asal-asalan atau tanpa tujuan. Jadi segala sesuatunya terukur. Jadi smart planning. Jadi strateginya benar-benar terukur. Kemudian konsep Kaizen, usaha perbaikan terus-menerus, ini adalah unending improvement. Jadi perbaikan yang tidak pernah berakhir. Kunci untuk mengerti sukses bisnis Jepang yang dramatis
merupakan payung dari berbagai praktik manajemen bisnis Jepang yang unik dan berhasil luar biasa, ya kan? Diakui dunia ya. Dari humanity-nya diakui, kemudian teknologinya, kemudian solidaritasnya, sosial masyarakatnya. Nah, ini terdiri dari productivity improvement, kemudian TQC dan QCC, just in time, zero defect, robotic industry, automation, labor management. Ini nanti lebih jauh dikupas di manajemen operasi produksi. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum.